Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Laba ADRO turun lebih dari 75% di Q1 tahun 2025. Bagaimana nasib dividennya? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, sebelum membahas lebih detail lagi, mari kita lihat dulu salah satu cuplikan artikel yang saya kutip dari idxchannel.com. Artikel ini ditulis pada tanggal 2 Mei tahun 2025 dengan judul Laba Alamtri atau ADRO turun 80% usai spin-off AADI. Artikelnya sebagai berikut. Kinerja ADRO pada awal 2025 mulai terdampak dari pemisahan unit bisnis atau spin-off PT Adaro Andalan Indonesia atau AADI. ADRO secara resmi kehilangan pengendalian atas AADI sejak 9 Desember 2024. Perseroan telah melepas sebagian besar saham miliknya di produsen batubara thermal itu. Dalam laporan keuangan ADRO dikutip pada hari Jumat 2 Mei tahun 2025, laba bersih perseroan usai dikurangi pajak dan bagian minoritas turun 79,5% dari 374,3 juta US dollar menjadi tersisa 76,6 juta US dollar atau sekitar 1,25 triliun rupiah. Laba periode berjalan ADRO di Q1 tahun 2025 tercatat 87,3 juta US dollar, turun 79,5% dari 426,1 juta US dollar. Sementara jika kinerja AADI dikeluarkan, maka penurunan laba ADRO sekitar 33% dari 130,3 juta US dollar. ADRO melepas 74,63% saham AADI lewat penawaran umum oleh pemegang saham. Sisa porsi saham ADRO sebesar 15,37% dibukukan sebagai aset keuangan pada nilai wajar. AADI sebelumnya merupakan kontributor utama kinerja ADRO. Pada 2024, laba sebelum pajak AADI mencapai 919 juta US dollar dengan arus kas operasional sebesar 1,54 miliar US dollar. Dengan spin-off ini, maka ADRO tinggal mengendalikan bisnis batubara metalurgi lewat PT Adaro Minerals Indonesia atau ADMR dan proyek energi baru dan terbarukan. Posisi kas dan setara kas ADRO hingga 31 Maret tahun 2025 tercatat 1,18 miliar US dollar, setara 19,3 triliun atau 33% dari nilai kapitalisasi ADRO saat ini yang sebesar 57,8 triliun rupiah. Sementara itu, saldo laba yang belum dicadangkan mencapai 3,4 miliar US dollar atau 55,7 triliun. Sementara ekuitasnya, termasuk agio saham dan goodwill, tercatat 5,2 miliar US dollar atau 85 triliun rupiah. Nah, kita akan konfirmasi lagi artikel yang kita baca ini dengan laporan keuangan terbarunya pada Q1 tahun 2025. Tapi sebelum itu, saya mau menampilkan satu informasi yang menarik kepada kamu. Ini merupakan informasi antara saham ADRO dan saham ADI. Mari coba kita bandingkan. Jika dilihat di sini, untuk harga sahamnya selama tahun 2025, ADRO turun 22,4%. Dan dalam 5 tahun terakhir, ADRO ini harga sahamnya masih naik 118%. Artinya penurunan baru terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini, di mana dalam 1 tahun terakhir turun 30,9%. Sedangkan untuk saham AADI, pada tahun 2025 turun 20,6% dan dalam 1 tahun terakhir harga sahamnya naik 1,13% saja. Hal menarik yang ingin saya tampilkan kepada kamu adalah sebagai berikut. Jika kamu melihat kinerja keuangan Q1 tahun 2025 ADRO dengan angka sekitar 1,2 dan dibandingkan dengan tahun 2024 5,8, maka memang terjadi penurunan yang sangat signifikan, bahkan di atas 75%. Mari coba kita hitung secara sekilas. Laba di tahun 2025 kita kurangi dengan laba di tahun 2024 pada Q1-nya. Kemudian kita bagi dengan laba Q1 2024. Maka akan diperoleh angka persentase sekitar 78,5% untuk penurunannya. Tentu saja ini merupakan data yang digunakan berdasarkan aplikasi Stockbit. Kita akan lihat lagi nanti di laporan keuangannya. Nah, menariknya jika kamu perhatikan di sini, laba ADRO adalah 1,2 dan laba AADI di Q1 tahun 2025 adalah 3,2. Kita jumlahkan dengan angka 1255. Maka akan diperoleh angka 4461, yang mana jika kita bandingkan dengan kinerja di Q1 tahun 2024 dan kita kurangi 5864. Kemudian kita bagi dengan angka yang sama 5864.
maka penurunan labanya sebenarnya adalah sekitar 23,9%. Itu artinya apabila kita mengkombinasikan kinerja ADRO dan AADI dan kita bandingkan dengan kinerja ADRO pada Q1 tahun 2024, sebenarnya penurunan laba sekitar 23,9%. Tapi berhubung pada laporan Q1 tahun 2025 ini kinerja ADRO dan AADI ini dilihat secara terpisah, maka terlihat adanya penurunan yang signifikan untuk saham ADRO ini sendiri. Nah, sekarang bagaimana dari aspek harga saham dan valuasinya? Mari coba kita lihat. Berhubung dengan penurunan kinerja yang sangat drastis seperti ini, bagi mereka yang tidak mengetahui secara detailnya, maka dampaknya akan terasa lebih signifikan. Saat video ini dibuat, harga saham ADRO di angka 1.885, yang mana jika kita lihat dari aspek PBV-nya, mari coba kita lihat untuk angka PBV dalam waktu 10 tahun terakhir. ADRO berada angka PBV berapa dan apakah diperdagangkan pada harga berapa. Dengan angka PBV 0,73 kali diperdagangkan pada PBV di bawah rata-ratanya, yaitu 1 kali, yang mana harga saham di angka 1.885 ini masih di bawah rata-rata PBV-nya. Tapi jika kamu lihat, memang dalam 10 tahun terakhir ini PBV ADRO ini cukup bisa dikatakan masih berada di bawah rata-rata, tapi masih cukup tinggi, di mana lebih tinggi dari PBV di tahun 2016 dan tahun 2020. Memang PBV rata-rata dalam 10 tahun adalah 0,95, karena jika tadi yang kita lihat adalah PBV dalam jangka waktu yang lebih pendek. Tapi dengan data ini kamu bisa lihat bahwa meskipun ADRO ini diperdagangkan pada angka 0,73 kali dan harga sahamnya sudah turun 30% dalam 1 tahun terakhir, tapi jika melihat dalam data 10 tahunan, maka PBV saat video ini dibuat masih ada potensi jika akan mengalami penurunan. Berhubung kita melihat angka PBV-nya ini belum lebih rendah dari PBV tahun 2020 dan bahkan tahun 2016. Tapi kembali lagi ke depannya, kita lihat saja untuk kinerja ADRO selama tahun 2025 ini. Bagaimana? Apakah memang mengalami penurunan dengan secara signifikan ataukah mereka bisa memperoleh sumber pendapatan baru yang mana bisa mendongkrak labanya? Karena ingat, untuk kinerja yang dicapainya akan berdampak kepada jumlah dividen yang mereka bagikan. Tentu saja angka dividennya ini akan dipengaruhi oleh berapa besar laba yang dicapai dan hasil keputusan terkait payout rasionya. Seperti yang kamu tahu, ADRO ini terkenal sebagai salah satu saham yang sangat loyal membagi dividen. Biasanya bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Bahkan di tahun 2024 mereka sempat membagi dividen spesial pada akhir tahun, yaitu tanggal 6 Desember tahun 2024. Di tahun 2025, tepatnya pada bulan Januari, mereka sudah membagi dividen sekali, yaitu 106,84. Nah, kita lihat saja untuk hasil RUPS nanti yang akan diadakan. Bagaimana untuk dividen yang akan dibagikan di tahun 2025 ke depannya? Apakah tetap membagi dividen? Bagaimana dengan nominalnya? Apakah sama atau lebih rendah? Dan apakah juga mungkin ADRO ini tidak membagi dividen? Untuk mengetahui informasi pastinya, kita harus menunggu hasil keputusan RUPS nanti. Yang jelas, apabila kamu tertarik dengan saham ini, menurut saya, kondisi saat ini sebenarnya merupakan kondisi yang bisa dikatakan high risk dan high gain. High risk di sini adalah karena kita belum bisa melihat proyeksi ke depannya ADRO ini seperti apa dengan adanya perubahan lini bisnis. Tapi untuk high gain-nya, apabila ternyata di masa depan ADRO ini mampu tumbuh dengan lebih baik lagi, maka kamu juga pasti memperoleh keuntungan yang cukup menarik, entah itu dari sisi capital gain ataupun dari sisi dividen. Tapi ingat, itu merupakan suatu skenario yang harus kamu pertimbangkan dari aspek profit dan aspek resikonya. Karena pada saat video ini dibuat, ADRO yang di tahun 2025 ini tidak sama dengan ADRO di tahun-tahun sebelumnya, yang mana terjadinya perubahan lini bisnis dan hal itu akan berdampak kepada kinerja keuangan perusahaan ini. Nah, sekarang mari coba kita lihat untuk kinerja Q1 tahun 2025 saham ADRO. Pertama, dari jumlah kasnya yang mengalami penurunan dari 1,4 menjadi 1,1. Ingat, data ini disajikan dalam ribuan dolar Amerika Serikat. Kemudian dari jumlah total asetnya yang ternyata mengalami penurunan dari 6,7 menjadi 6,4. Mayoritas aset perusahaan jika kamu lihat berasal dari 2 komponen, yaitu yang pertama adalah aset tetap dan yang kedua adalah saldo kas. Jadi ADRO ini merupakan salah satu saham yang didominasi oleh saldo kas dan juga aset tetap. Kita bandingkan dengan kas senilai 1,1 ini dengan liabilitas perusahaan jangka pendek adalah 451 dan liabilitas jangka panjang 755, yang mana jika total liabilitasnya 1,2 dan perusahaan ini memiliki saldo kas 1,1. Dengan kata lain, ADRO ini memiliki kemampuan likuiditas yang cukup baik karena mereka bisa melunasi seluruh hutang jangka pendeknya dan mereka juga hanya membutuhkan sedikit tambahan dana apabila ingin melunasi seluruh liabilitasnya. Itu merupakan salah satu nilai tambah dari saham ADRO ini.
Kemudian dari sisi ekuitas, mari kita lihat jumlah ekuitasnya mengalami penurunan dari 4,9 menjadi 4,7. Tapi mayoritas masih berasal dari saldo laba yang belum dicadangkan, yang mana mengalami kenaikan dari 3,3 menjadi 3,4. Tapi kita lihat saja untuk hasil ROPS, apabila perusahaan memutuskan membagikan dividen, maka kemungkinan besar untuk nominal saldo laba yang belum dicadangkan ini akan mengalami perubahan. Kita lihat saja apakah mampu tetap tumbuh atau malah mengalami penurunan. Kemudian dari aspek laba rugi, pendapatan usaha perusahaan turun dari 491 menjadi 381. Nah, jika kamu lihat di sini, untuk laba brutonya mengalami penurunan yang bisa dikatakan cukup signifikan dari 206 menjadi 110. Coba kita hitung penurunan laba bruto seberapa besar. Dari 206 kita kurangi dengan 110, kemudian kita bagi dengan 206. Nah, laba brutonya mengalami penurunan sekitar 46,6%. Sekarang coba kita bandingkan untuk laba bersihnya dalam bentuk mata uang US dollar. Kira-kira berapa persen penurunannya? Karena tadi yang kita lihat adalah dalam bentuk mata uang rupiah. Sekarang kita lihat dalam mata uang US dollar. 76,69 kita kurangi dengan angka 374,34. Kemudian kita bagi dengan 374,34. Maka akan diperoleh penurunan laba sekitar 79,5. Itu artinya meskipun laba brutonya ini turun hanya sekitaran 40-an%, tapi ternyata laba bersihnya turun jauh di atas itu. Kita lihat lagi untuk komponen yang mempengaruhinya. Laba usaha masih mengalami penurunan dari 160 menjadi 76,5. Salah satunya adalah penyebab beban lain-lain yang mengalami kenaikan di tahun 2025 ini. Untuk laba sebelum pajak penghasilan dari 170 menjadi 105. Laba dari operasi yang berlanjut mengalami penurunan dari 130 menjadi 87,3. Dan laba dari operasi yang dihentikan mengalami penurunan dari 295 menjadi 0 di tahun 2025. Alhasil laba periode berjalan juga mengalami penurunan yang signifikan. Nah, itu merupakan informasi singkat dari saham ADRO ini sendiri. Jika kita melihat dari laba brutonya, sebenarnya penurunan dari pemisahan lini bisnis ini hanya berdampak kurang lebih sekitar 40-an%. Tapi ternyata ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi sehingga labanya turun bahkan di atas 75%. Untuk kedepannya seperti apa? Seperti yang saya katakan tadi, ini merupakan saham yang bisa dikatakan high risk dan high gain, khususnya untuk tahun 2025 ini. Karena kita belum tahu untuk sepak terjang ke depannya, setidaknya dalam 1-2 tahun ke depan seperti apa. Tapi di sisi yang lain, memang harga saham ADRO sudah turun cukup signifikan jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. PBV-nya juga di bawah 1 kali, dan ada juga potensi yang harus kita lihat di sini dari sisi dividennya. Meski begitu, kita sebaiknya harus menunggu hasil keputusan ROPS nanti. Berapa besar dividen yang akan dibagikan? Karena kita harus menghitung angka dividen yield-nya, apakah memang menarik atau tidak. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, sebelumnya saya sudah sempat membuat beberapa video terkait mencapai 1 miliar pertama. Tapi pada video kali ini saya mau bahas dari sudut pandang yang berbeda. Kenapa 1 miliar pertama itu di saham sangat penting? Apakah kamu pernah memikirkan hal tersebut? Mungkin saja setiap orang punya pertimbangan dan punya alasannya masing-masing. Tapi setidaknya menurut saya pribadi ada 4 hal yang menyebabkan kenapa angka 1 miliar pertama itu sangat penting. Tidak hanya di pasar saham, tapi di berbagai aspek kehidupan kita. Entah itu kamu memiliki tabungan sebanyak 1 miliar, entah itu kamu memiliki aset investasi sebanyak 1 miliar, entah itu kamu memiliki portofolio saham sebanyak 1 miliar, dan lain sebagainya. Sekarang mari kita bahas saja beberapa poin intinya. Kita langsung masuk saja ke dalam poin pertama. Poin pertama, bukti serius di pasar saham. Kamu tentu tahu bahwa 1 miliar itu merupakan angka pertama dalam satuan miliar rupiah, yang mana nominal uang yang tidak lagi kecil. Mungkin jika kita mengatakan angka 1 juta ataupun 10 juta bahkan 100 juta, bagi sebagian orang bukanlah merupakan angka yang sangat besar. Tapi jika kita mengatakan angka 1 miliar, angka tersebut relatif cenderung lebih besar bagi kebanyakan orang. Karena saat mencapai angka 1 miliar, pada saat itulah orang tersebut disebut sebagai miliarder. Nah, jika kamu telah mencapai angka 1 miliar, khususnya di pasar saham, itu artinya menjadikan bukti bahwa kamu memang serius di pasar saham, karena dana yang kamu alokasikan untuk instrumen ini tidak main-main karena menyentuh angka 1 miliar rupiah. Selain itu, bagi mereka yang mulai dari awal dengan nominal 10 juta, 100 juta,
beberapa ratus juta dan akhirnya menyentuh angka 1 miliar itu merupakan suatu pencapaian yang sangat penting karena mereka memiliki proses dari waktu ke waktu hingga menyentuh angka tersebut, dan artinya bukti mereka bahwa telah serius di pasar saham karena nominalnya tidak main-main lagi, tidak tergolong kecil tapi merupakan nominal yang merupakan angka pertama dalam satuan miliar rupiah. Kita masuk kepada poin kedua. Poin kedua, kenapa 1 miliar pertama di saham itu sangat penting? Karena saat dana mencapai 1 miliar, capital gain dan dividen mulai terasa banyak. Ingat, poin intinya di sini adalah mulai terasa banyak. Jika kamu memiliki uang 1 juta, 10 juta, ataupun 100 juta, kamu memang tetap masih bisa merasakan capital gain maupun dividen dari selisih harga beli dan jual maupun dari pembagian keuntungan dari perusahaan yang sahamnya kamu beli. Tapi jika kamu memiliki dana 1 miliar, maka nominal capital gain dan dividen itu mulai bisa terasa cukup banyak. Contohnya, misalkan angka 6% dari 1 miliar adalah 60 juta. Katakanlah, kamu menghasilkan capital gain sebanyak 6% untuk transaksi jual beli kamu. Atau di sisi yang lain, kamu menerima dividen yang membagikan yield sekitar 6%. Nah, jika kamu memiliki dana portofolio 1 miliar dan memperoleh capital gain ataupun dividen sebanyak 6%, berarti kamu akan memperoleh keuntungan sebanyak 60 juta. Angka 60 juta itu jika kita bagi dalam 12 bulan, maka sekitar 5 juta per bulan atau setara dengan UMR di kota-kota besar. Nah, artinya apabila kamu memiliki dana 1 miliar dan kamu memperoleh keuntungan saja 6%, katakanlah dari dividen ataupun dari capital gain, maka dalam setahun kamu sudah bisa menghasilkan keuntungan 60 juta yang sudah setara dengan gaji UMR di kota-kota besar. Nah, logikanya sederhana saja. Kita tidak perlu membandingkan apakah angka 60 juta setahun atau 5 juta setahun itu banyak atau sedikit. Karena banyak sedikit itu relatif bagi sebagian orang. Tapi kita lihat saja tolak ukurnya berdasarkan upah minimum regional dari beberapa kota besar. Katakanlah kamu memperoleh 5 juta dalam waktu 1 bulan, baik itu dari capital gain maupun dari dividen yang kamu terima. Yang mana kamu bagi 12 karena angka itu kamu dapatkan setahun. Kemudian harus dibagi 12 untuk mendapatkan angka bulanannya. Nah, dengan arti kamu memperoleh 5 juta setiap bulan, berarti kamu memiliki dana atau penghasilan yang sama dengan gaji UMR, di mana pekerja tersebut harus bekerja dalam waktu 1 bulan. Coba kamu lihat di sini, untuk memperoleh capital gain ataupun dividen, tentu usaha yang harus dilakukan tidak sebesar mereka yang bekerja sebagai karyawan yang memperoleh gaji UMR. Seorang karyawan perlu bekerja kurang lebih sekitar 8 jam sehari dan 5 hari seminggu, dalam waktu 1 bulan untuk memperoleh gaji 5 juta rupiah. Tapi apabila dana kamu 1 miliar dan kamu memperoleh capital gain katakanlah 6% atau yang lebih menarik lagi, kamu memperoleh dividen dengan yield 6% yang mana pada tahun 2025 ini banyak saham besar yang menawarkan yield sebesar itu. Nah, artinya kamu memperoleh 60 juta setahun atau 5 juta per bulan secara pasif jika kamu memperoleh dari sisi dividen. Tentu hal itu lebih mudah dibandingkan mereka yang harus bekerja dalam waktu 1 bulan untuk memperoleh nominal yang sama, yaitu 5 juta rupiah. Itulah alasan kenapa jika dana kita sudah mencapai 1 miliar, capital gain dan dividen mulai terasa banyak. Tolak ukur banyaknya di sini adalah di mana setara dengan gaji UMR untuk kota-kota besar. Yang kedua, 6% dari 100 juta adalah 6 juta rupiah. Nah, ini merupakan perbandingannya. Jika tadi kamu memiliki dana 1 miliar dan menghasilkan 6%, maka kamu akan memperoleh dana 60 juta sebagai keuntungan. Tapi jika dana kamu hanya 100 juta, maka 6% dari 100 juta itu hanya 6 juta rupiah. Yang mana jika kita bagi 12 bulan, itu artinya sekitar 500 ribu per bulan. Nah, di sini kamu bisa melihat perbedaannya. Dana 1 miliar bisa memberikan 5 juta per bulan. Dana 100 juta hanya menghasilkan 500 ribu per bulan. Tentu untuk menikmati uang 500 ribu per bulan itu tidak akan leluasa seperti orang yang menghasilkan 5 juta per bulan. Itulah alasannya kenapa angka 1 miliar itu merupakan angka yang krusial untuk membuat capital gain ataupun dividen mulai terasa banyak. Kita masuk kepada poin ketiga. Poin ketiga, semakin dekat mencapai angka FIRE atau Financial Independence Retire Early. Agar bisa pensiun dengan nyaman dan mengandalkan saham baik itu dari sisi capital gain maupun dividen, tentu modal yang dibutuhkan itu miliaran rupiah. Saya sudah pernah membahasnya di ebook Stock for Living, yang mana bisa kamu baca untuk detail pembahasannya dari awal sampai akhir. Untuk info pembelian silahkan chat saja di nomor di awal atau di akhir video ini. Mungkin ada orang yang bisa FIRE dengan uang ratusan juta saja, katakanlah 100 juta, 500 juta, 600 juta, dan seterusnya. Tapi mungkin biaya hidupnya akan menjadi sangat hemat.
Contoh, dengan pengeluaran 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun saja, dengan kita gunakan asumsi return 7%, entah itu dari capital gain ataupun dari dividen, butuh dana setidaknya 1,7 miliar rupiah. Nah, bisa kamu lihat di sini, dengan pengeluaran 10 juta per bulan saja, di mana angka tersebut tidak terlalu tinggi, tapi juga masih cukup realistis. Dibutuhkan 1,7 miliar apabila menghasilkan return 7% per tahun. Nah, sebagai catatan, ini kita gunakan angka 7% per tahun. Apabila returnnya lebih tinggi atau lebih rendah, tentu angka yang dibutuhkan juga akan berubah. Tapi yang mau saya tekankan sini adalah untuk menghasilkan 120 juta per tahun atau untuk memenuhi kebutuhan hidup 10 juta per bulan, kita membutuhkan dana miliaran rupiah. Itu artinya kenapa angka 1 miliar pertama ini sangat penting, karena semakin dekat kita mencapai angka FIRE yang kita impikan. Setiap orang punya angka target FIRE-nya masing-masing, entah itu 2 miliar, 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar, dan seterusnya. Tapi yang poin intinya di sini adalah semuanya memiliki nominal miliaran rupiah. Dan artinya untuk mencapai angka tersebut kamu harus melewati satu angka, yaitu 1 miliar pertama. Itu alasannya kenapa jika kita telah mencapai 1 miliar pertama, semakin dekat kita mencapai angka FIRE kita masing-masing. Poin keempat yang ingin kita bahas adalah sebagai berikut. 1 miliar pertama akan membuat 1 miliar kedua dan seterusnya menjadi lebih mudah. Contoh perhitungannya seperti ini. Dari 100 juta ke 1 miliar berarti butuh kenaikan 10 kali lipat, di mana kamu harus untung 1000%. Tapi dari 1 miliar pertama ke 2 miliar hanya butuh kenaikan 1 kali lipat atau 100%. Nah, gapnya cukup menarik di sini. Dari 100 juta ke 1 miliar kamu butuh kenaikan 10 kali lipat, tapi dari 1 miliar ke 2 miliar kamu hanya butuh kenaikan 1 kali lipat. Di atas kamu butuh kenaikan 10, di bawah kamu hanya butuh kenaikan 1 kali lipat. Lebih lanjut lagi, dari 2 miliar ke 3 miliar ternyata hanya butuh kenaikan 0,5 kali lipat. Artinya tidak sampai 1 kali lipat. Bisa dilihat di sini, dari angka 100 juta ke 1 miliar saja, kita butuh effort yang lebih karena butuh kenaikan 10 kali lipat. Tapi dari 1 miliar ke 2 miliar, kita memiliki effort yang lebih rendah karena hanya butuh kenaikan 1 kali lipat. Menariknya lagi, dari 2 miliar ke 3 miliar, kita hanya butuh effort yang lebih sedikit lagi, yaitu hanya naik 0,5 kali lipat. Itu artinya apabila kita telah mencapai angka 1 miliar, untuk mencapai angka 1 miliar kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya membutuhkan effort yang lebih rendah. Tentu saja ini berbanding lurus dengan potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Jika untuk naik dari 1 miliar ke 2 miliar hanya butuh kenaikan yang rendah, maka apabila kamu mengalami kerugian, potensi nominalnya akan juga lebih banyak berkurang jika mengalami floating loss. Dengan kata lain, prinsip investasi itu akan berbanding lurus dengan perhitungan ini. Jika 100 juta ke 1 miliar, kamu butuh kenaikan 10 kali lipat. Jika 1 miliar ke 2 miliar, kamu hanya butuh kenaikan 1 kali lipat. Dari 2 miliar ke 3 miliar, kamu hanya butuh kenaikan 0,5 kali lipat. Tapi jika kamu loss 5% di 100 juta, mungkin dana kerugian kamu tidak terlalu besar. Jika kamu loss 5% di 1 miliar, nominal kerugian kamu sudah mulai terasa. Jika kamu loss 5% di 2 miliar, nominal kerugianmu akan jauh lebih besar. Itu merupakan perbandingan antara profit dan loss yang harus siap kamu hadapi untuk nominal dana yang kamu tempatkan di pasar saham. Tentu saja setiap orang tidak semuanya cocok dengan instrumen investasi saham. Ada orang-orang yang mungkin sudah sangat yakin dan nyaman dengan instrumen ini sehingga berani menempatkan dananya dengan nominal yang besar, katakanlah 1 miliar rupiah. Tapi mungkin ada beberapa orang yang masih ragu-ragu dengan instrumen ini. Apalagi di tahun 2024 dan 2025 ini, pasar saham mengalami penurunan yang sangat signifikan. Banyak saham-saham besar yang katanya bagus, harganya turun drastis sehingga membuat portofolio banyak minus. Nah, dengan kondisi seperti ini mungkin ada sebagian orang yang ragu dengan pasar saham sehingga memilih untuk melakukan diversifikasi sehingga dananya mungkin tidak 100% ada di pasar saham, tapi mereka melakukan diversifikasi ke berbagai banyak instrumen investasi yang lain. Semuanya terserah kamu, itu merupakan style analisa dan style investasi kamu masing-masing. Yang jelas pada intinya, kita fokus saja kepada target kita masing-masing. Berapa banyak dana yang kita butuhkan dari hasil investasi agar supaya kedepannya kita bisa hidup dengan lebih nyaman. Setiap orang punya target dananya masing-masing. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mencapai hal tersebut. Entah itu apakah melalui pasar saham, reksadana, emas, kripto, dan lain sebagainya. Semuanya pilihan di tangan kamu masing-masing. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Mau di saham silakan, mau di kripto silakan, di reksadana silakan, di emas silakan, dan lain sebagainya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat
dan wawasan baru kepada kamu. Dan tentunya semoga kita semua yang menonton video ini bisa mencapai angka 1 miliar pertama kita. Entah itu di saham, entah itu di instrumen properti, entah itu di instrumen kripto, entah itu di emas, dan lain sebagainya. Bahasan singkat pada video ini, selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.